Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dan penyelesaian untuk interpolasi linear dan kuadrat. Yuk, kita lihat cara penyelesaiannya Kita bagaimana. masuk ke contoh soal dan penyelesaian untuk interpolasi linear ya. Di sini sudah terdapat soal. Nah, kita akan coba untuk menyelesaikannya ya. Untuk pertama-tama kita akan membuat sebuah garis X dan Y. Misalkan garisnya seperti ini ya. Cukup segini aja. Ini titik X. Maaf, seperti ini. Ini titik C. Oke, di sini kan diketahui ya garis lurus yang melewati koordinat titik A dan X. Misalkan garisnya seperti ini. Misalkan ini titik A, ini titik B. Titik A ada 3,4, titik B ada 15,10. Nah, pada suatu sistem koordinat X dan Y, garis AB berpotongan dengan garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 9. Karena berpotongan dengan garis vertikal berarti garisnya ke atas. Contohnya di sini aja ya. Nah, X sama dengan 9 di garis ini. Nah, kita bisa ambil saja ini titik C ya. Nah, karena di sini ditanyakannya tentukan koordinat titik C, berarti kita nyari berapa koordinat titik C. Nah, setelah kita membuat gambar seperti ini, kita tentukan dulu berapa X1 nya, X1 nya, X2 nya, Y2 nya, dan X nya. Kan X nya dapat 9 ya, terus ini 9. X1 nya berapa? Kita ambil 3 di sini. X1 nya 4, X2 nya 15, Y2 nya 10. Nah, sesudah kita dapat X1 dan yang lainnya, kita akan masukkan ke rumus yang ada tadi di PowerPoint atau di makalah ya, yaitu Y sama dengan X1 tambah X dikurang X1 lagi X2 kurang X1 Y2 kurang Y1. Nah, kalau teman-teman cari ya di Google atau di apa, ada rumus seperti ini, dan ada juga yang penempatannya beda. Ada Y-nya itu ditaruh di belakang dan ini masuk ke sini, tapi sebenarnya itu sama-sama aja. Nah, selanjutnya kita masukin aja. Kita udah punya nilainya kan. Y satunya berapa? 4. X-nya berapa? Itu 9 kurang 3. X2 nya 15 kurang 10. 15 kurang 3. Maaf. Y2 nya 10 kurangi 4. Nah, 4 berarti ini itu 6 ya. 6 dibagi 12. Ini 6 juga. Kita lihat. 4. Ini hasilnya adalah 0,5 kali 6. Kita jumlahkan dulu perkaliannya ya. 0,5 kali 6 itu 3 ya, 3 sama dengan 7. Nah, jadi diketahui Y nya yang sebelah sini ya. Nah, itu adalah 7. Jadi untuk nilai C, jadi untuk titik koordinat C adalah 10,7 9. 9-nya dari mana? 9-nya dari titik X. 7-nya di mana? Dari sini, dari Y. Karena sini dapatnya Y ya. Nah, jadi kita tarik kesimpulan. Jadi koordinat titik C adalah 10 lagi 9,7. Nah, udah selesai. Ini untuk penyelesaian interpolasi linear. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang interpolasi kuadrat ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba menyelesaikan contoh soal untuk interpolasi kuadrat. Di sini terdapat soal carilah nilai Y untuk X sama dengan 0,5 yang berada di antara titik 1,5, 2,2 dan 3,3. Kita langsung jawab aja ya. Di sini kita pakai misal titiknya itu titik AB ya, ABC, biar nggak pusing. Nah, untuk titik A itu kan 1,5, untuk titik B 2,2, titik C 3,3. Setelah itu kita tentukan X1, X2, X3 nya berapa? 1, 2, dari sini ya. Kemudian X1 sampai Y3 nya berapa? Tentuin dulu dari sana juga sama ya. X1 nya 5, Y1 nya 5 maaf, ini 2 ini. Dan X nya dengan 2,5.
kita akan mencari nilai Y untuk X yang ini ya. Oke, kan menurut rumus yang interpolasi kuadrat itu seperti ini ya rumusnya. Langsung aja masukin ke rumus. Udah selesai kita hitung Y, baru kita bikin grafiknya. Dua, aduh maaf nggak cukup. Nah, selanjutnya kan sudah ada rumusnya ya, ini kita masukkan nilai-nilainya. Kita selesaikan dulu pembagiannya ya, kita inikan dulu. Ini hasilnya 0,5. 0,5 didapat dari 2,5 kurangi 2 ya. Ini hasilnya negatif 0,5 kalau nggak salah. Ini tuh hasilnya negatif 1, ini negatif 2 karena ininya 2,5 kurangi 1 itu 1,5. 2,5 kurangi 3 itu negatif 0,5 bagi ini 1 ya, ini negatif 1. 3 nya dari sini ya, turunin lagi aja 3. Terus 2,5 kurangi 1 itu masih sama 1,5 dan 2,5 kurangi 0 itu 0,5. Ini 2, ini 1. Nah, selanjutnya setelah selesai seperti ini kita bagikan ya. Jangan dulu dibagi sih, kaliin dulu, perkaliannya selesaiin dulu. 0,5 kali negatif 0,5 itu adalah 0,25. Ini kan negatif sama negatif berarti positif ya. Nah ini 2. 1,5 kali negatif 0,5 itu negatif 0,75. Maaf, berarti ini juga harusnya negatif ya. Maaf. Nah selanjutnya ini juga negatif, positif kali negatif itu negatif ya, negatif 1. Ini 1,5 kali 0,5 itu 0,75. Ini 2 kali 1 itu hasilnya 2. Nah baru deh kita kaliin berapa, 5 kali itu berapa ya hasilnya. Nah kita bagiin dulu ya, ini yang negatif 0,25 kurangi 2 itu tuh hasilnya negatif 0,125 tambah 2 kali itu negatif bagi negatif 0,75 dibagi negatif 1 itu hasilnya 0,75. Lalu yang ini selanjutnya 0,75 dibagi 2 itu hasilnya 0 maaf seperti ini 0,375. Nah setelah selesai baru deh kita kali-kali ini ya berapa. 5 kali negatif 0,125 itu adalah negatif 0,625 ditambah 1,5 tambah 1,125. Setelah seperti ini baru kita jumlahkan keseluruhannya, nanti hasilnya akan didapat 2. Nah udah terdapat ya Y teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membuat kurvanya untuk bukan memperjelas ya, gimana ya, untuk memasuki nilai X sama Y nya ya.
Nah, kita akan membuat kurvanya seperti biasa ya, garis X dan Y nya. Kita lihat berarti kalau yang A itu 1 sama 1,5, berarti satunya di sini. Oh, maaf, ini belum diisi ya. Oke, ini buat yang titik A. Selanjutnya 2,2, berarti di sini sama di sini. Selanjutnya kan itu yang X ini tuh berada di antara titik ini dan ini, berarti kalau gini aja tuh ya, berarti yang buat titik D misalkan ya, itu titik D adalah 2,5,2 misal ya. Berarti 2,5 berarti ada di sini ya, di tengah. 2 berarti ada di sini. Nah, sama di sini. Kemudian 3,3 di sini. Nah, setelah udah dapat titik-titiknya, kita sambungin. Maaf ya kalau bikin kurvanya nggak bagus. Nah, misal seperti udah. Nah, baru deh kita kasih keterangan di sini tuh titik A untuk 1,5, di sini titik B untuk 2,2, di sini titik C untuk 3,3, dan di sini titik D untuk 2,5,2. Nah, jadi sudah diketahui ya, nilai Y untuk X,25 itu adalah 2. Nah, jadi udah selesai deh cara pengerjaan untuk interpolasi kuadratnya. Nah, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.